Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Hari ini kita akan mempelajari tentang iman kepada qadar dan qadar dengan subtema sebuah perjalanan untuk memahami ketetapan dan takdir ilahi. Sebelum kita melangkah ke materi selanjutnya, ada baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa itu qadar dan qadar. Yang pertama, qada artinya rencana abadi Allah. Ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah ada sejak zaman azali sebelum dunia diciptakan. Ini adalah semua rencana dan ketentuan yang sudah ada dalam ilmu Allah. Yang kedua, qadar, perwujudan takdir. Artinya, realisasi atau perwujudan dari qadar. Ini adalah takdir yang sudah terjadi dan kita alami dalam kehidupan nyata. Contoh sederhananya adalah Allah sudah menentukan kita akan lahir dari orang tua siapa dan di mana. Ini adalah qadar. Kemudian, kita benar-benar lahir dan menjalani hidup sesuai ketentuan itu. Ini merupakan dari qadar. Berikut ini adalah landasan Al-Quran mengenai qada dan qadar. Allah berfirman dalam surah Al-Qamar ayat 49 yang artinya, sungguh kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran. Maksud ayat ini menunjukkan bahwa segala sesuatu di alam semesta ini diciptakan dengan perencanaan dan ketetapan yang sempurna dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain dari Al-Qamar, Allah juga berfirman dalam surah At-Taubah ayat 51 yang artinya, tidak ada yang menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan Allah. Maksud ayat ini adalah mengajarkan kita untuk pasrah dan menerima segala takdir yang menimpa, karena semuanya berasal dari ketetapan Allah. Allah juga berfirman dalam surah Ar-Ra'd ayat 11 yang artinya, Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Maksud dari ayat ini adalah dalil penting yang menunjukkan bahwa meskipun ada takdir, usaha dan kemauan untuk berubah dari diri kita sangat dihargai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Materi selanjutnya, kita akan membahas mengapa iman kepada qadar dan qadar itu penting. Yang pertama, pengakuan kekuasaan Allah menunjukkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pengatur alam semesta. Yang kedua, sabar dan tidak putus asa. Hal ini maksudnya adalah membentuk pribadi yang sabar menghadapi cobaan dan tidak mudah menyerah. Yang ketiga, memotivasi berusaha dengan mendorong kita untuk terus berusaha dan berdoa dengan sungguh-sungguh. Dan yang keempat, menerima dengan lapang dada. Maksudnya, membantu menerima segala hasil dengan ikhlas, karena itu adalah yang terbaik dari Allah. Selanjutnya, kita akan membedah makna qadar dan qadar. Qadar adalah rencana yang fleksibel. Qada adalah ketetapan Allah yang masih berupa rencana dalam beberapa aspek. Ketetapan ini bisa diiringi dengan usaha dan doa manusia. Jadi ada ruang bagi ikhtiar kita. Sedangkan qadar merupakan ketetapan yang pasti. Qadar adalah ketetapan yang sudah terjadi dan sifatnya pasti, tidak bisa diubah lagi. Ini adalah hasil akhir dari segala proses, baik yang kita usahakan maupun yang di luar kendali kita. Selanjutnya kita akan mengenal
jenis-jenis dari takdir. Yang pertama, takdir mu'allaq, yang artinya dengan usaha dan doa. Takdir yang bergantung pada usaha dan doa manusia. Contohnya, jika kamu giat belajar dan berdoa, nilai ujianmu bisa menjadi bagus. Kesehatan juga bisa menjadi lebih baik dengan gaya hidup sehat. Yang kedua adalah takdir mubram, yang artinya takdir yang pasti. Takdir yang sifatnya mutlak dan tidak bisa diubah oleh usaha manusia. Contohnya adalah ajal atau kematian, jenis kelamin saat lahir, atau kapan terjadinya hari kiamat. Ini sudah menjadi ketetapan pasti dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memahami kedua jenis takdir ini membantu kita untuk tahu kapan harus berusaha maksimal dan kapan harus bertawakal sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, berikut ini adalah contoh nyata dari qada dan qadar dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu sakit, dengan cara berobat ke dokter, minum obat dan istirahat, dan hasilnya kesembuhan atau masih sakit. Yang kedua, menghadapi ujian, belajar dengan rajin, mengulang pelajaran, berdoa, dan menganalisis kesalahan. Hasilnya adalah nilai ujian yang didapatkan lulus atau tidak. Yang ketiga adalah kegagalan, mencoba lagi, menganalisis kesalahan, mencoba lagi, dan bangkit. Hasilnya, hikmah dari balik kegagalan, kesuksesan di percobaan berikutnya. Dalam setiap situasi, peran kita adalah berikhtiar dan berdoa semaksimal mungkin. Sedangkan hasilnya sepenuhnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari penjelasan iman kepada qada dan qadar, kita dapat mengambil kesimpulan dan pesan untuk kita. Yang pertama, iman kepada qada dan qadar adalah percaya sepenuhnya bahwa segala sesuatu, baik yang baik maupun yang buruk, telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, tugas kita adalah berusaha dan berdoa dengan sungguh-sungguh, kemudian bertawakal atau menyerahkan hasil akhirnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, dengan iman ini kita akan menjadi pribadi yang sabar saat menghadapi kesulitan, optimis dalam setiap usaha, dan selalu bersyukur atas segala nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita tingkatkan iman kita kepada qada dan qadar dalam setiap langkah kehidupan kita. Demikianlah pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.